Nama saya Rivaldo Nero Pakpahan, lahir di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, 20 Januari 2003 dan saat ini bermain di klub Borneo Samarinda. Kalau yang saya dengar pasti ada katanya, kata bapak itu dulu Rivaldonya lagi naik daun di tahun 2003 itu. Kayaknya waktu dapat Ballon d'Or kah atau apa nggak tahu. Makanya nama saya dikasih namanya Rivaldo, dan Eneronya itu kata bapak itu bahasa Yunani nggak tahu, yang artinya lahir di bulan 1, artinya bulan Januari gitu. Tapi Pakpahan tuh artinya itu marga orang Batak asli. Apa ya, untuk saya ceritain dari awal Bang ya. Jadi kalau kita itu di kampung itu, di Siborong-Borong itu, memang kita itu dikenal rata-rata memang keturunan dari pemain bola semua. Dari abang-abangnya bapak saya, itu semua rata-rata pemain bola kan. Jadi mungkin dulunya orang tua itu ya apa ya, kayak tidak terlalu suka kalau anak-anaknya jadi pemain bola kan. Takutnya masa depannya nggak bagus lah, apalah inilah gitu kan. Dan saya itu didorong lebih ke untuk mengambil kuliah ataupun polisi gitu loh. Tapi ya saya fokuskan ke orang tua saya agar saya lebih fokus di sepak bola gitu loh. Mungkin untuk kesannya orang tua saya nggak setuju waktu itu, nggak terima kan. Tapi ya mau bilang apa, mungkin orang tua saya juga bilang ya udahlah terserah gitu kan, karena saya sudah sampai meminta-minta terus kan buat jadi pemain bola gitu loh. Dan awalnya saya itu bermain bola itu bukan jadi apa sih, seperti hobi aja gitu loh. Tapi ya makin lama ya mungkin Tuhan kasih jalan kan sampai di titik ini karir saya gitu loh. Oh, jadi kalau untuk bahasa Inggris itu dulu saya pernah masuk ekskul bahasa Inggris karena orang Batak itu identik sama pelajaran kan. Jadi orang tua saya itu maksain saya buat belajar dulunya. Jujur dulu saya orang pintar, tapi ya gara-gara jadi main bola bukan jadi goblok, tapi saya belajar terus kan. Dan itu dulu orang tua saya maksain saya masuk ke bimbel lah dibilang itu. Jadi saya belajar semuanya, dan kebetulan di sekolah saya juga bahasa Inggrisnya itu diutamain gitu kan, diutamain. Jadi dari situ saya belajar. Jadi dulu itu saya punya buku kecil namanya buku vocabulary gitu. Jadi kata-kata yang sulit saya artiin, saya tulis di sini semua gitu kan. Jadi saya pelajarin apa yang nggak bisa, habis itu ntar saya terapin lagi gitu. Jadi dulu di eskul saya ini dulu ada mata ada apa sih namanya, kayak ketemu sama orang luarnya gitu, sama bule-bule gitu. Jadi langsung praktekin gitu loh. Jadi kita prakteknya langsung ngobrol sama bule. Jadi mungkin gara-gara itu saya masih ingat terus kan bahasa Inggrisnya dulu gitu loh. Itu kayaknya gara-gara itu kayaknya. Kalau saya dulu bukan bahasa Inggris ya Bang. Pasti semua rata PJO apa sih? mata pelajaran olahraga kan. Nah, tapi gara-gara orang tua saya itu fokuskan kami dulu itu untuk belajar. Jadi ya bukan bahasa Inggris saja sih, harus semua kata orang tua saya dulu kan, harus pintar katanya. Jadi kalau kalau orang Batak tuh dibilang harus malo, gitu. Jadi harus pintar semua lah gitu. Jadi dulu tuh yang paling saya ingat itu, karena saya nggak disetujuin sama orang tua saya bermain bola itu, saya dulunya trial di Borneo, dipanggil dari EPA ke Borneo. Saya tuh pesan tiket sendiri waktu itu. Saya pesan tiket sendiri, tapi saya ngakunya ke orang tua bahwasanya mereka yang kasih tiket itu ke saya gitu loh. Tapi ya saya bilang, pura-pura saya bilang kan waktu itu, Mak, Pak, ini tiket udah dikirimin sama mereka gitu kan. Jadi agak berdosa sedikit kan gara-gara itu kan. Jadi orang tua saya bilang, ya udah kamu berangkat, tapi kalau tidak ada kejelasan kamu pulang cepat, kamu kuliah atau ngetes apalah gitu loh, biar kamu jadi manusia. Kalau orang Batak bilang gitu kan, biar jadi manusia gitu. Tapi ya saya bilang sama orang tua saya, pasti masuk Pak gitu, pasti rezeki kok, gak apa-apa saya bilang. Saya berangkat ke Samarinda ya puji Tuhan rezekinya ada di sana kan, dan diterima di Borneo gitu.
Itu waktu saya main Piala Presiden kayaknya. Habis lawan Persija, itu tuh saya dikabarin sama, saya bilang tuh seperti saya anggap ayah angkat saya sendirilah, Om Bejo itu. Agen saya juga kan. Jadi setelah pertandingan lawan Persija dia ngabarin saya bahwasanya saya dapat panggilan, tapi belum masuk di timnasnya gitu loh. Masih ikut tahap seleksi gitu. Jadi dia yang pertama ngabarin ya, perasaan waktu itu ya pasti senang gitu kan. Soalnya dari kecil juga cita-cita ya pengen mau masuk timnas juga gitu. Oh, kalau untuk pemanggilan itu yang dari Piala Presiden ke pemanggilan finalnya itu yang 33 orang itu, pertamanya itu ya mungkin senang juga, maksudnya dapat panggilan seperti itu, dan semua orang di kampung saya di Siborong-Borong terutama itu kayak senang lah dan bangga bisa dapat pemanggilan walaupun itu belum masuk timnas, tapi mereka sudah senang gitu loh. Apalagi saya sendiri ya, saya bangga untuk apa yang saya dapat raih kan, sehingga saya dapat panggilan timnas seleksi gitu. Kalau untuk posisi saya sendiri di defensive midfielder tuh sebenarnya saya itu orangnya yang nggak terpaku untuk satu orang sih Bang. Maksudnya saya pelajarin dari setiap satu posisi sama saya, seperti saya kadang saya lihat di YouTube Rodri, saya lihat di Busquets, saya lihat ini yang satu posisi sama saya. Habis itu ntar setiap latihan saya coba terapin itu. Dan yang paling mengesankan mungkin pertama kali saya main di defensive midfielder itu yang paling saya suka itu yaitu Andrea Pirlo. Itu pemain yang paling saya suka sebenarnya. Tapi untuk semuanya saya belajarin satu-satu kan, saya simpan. Tapi untuk role model yaitu cuman Andrea Pirlo gitu. Oh, pertama kali itu sebenarnya saya itu orangnya apa ya, mau membuat orang tua saya senang gitu loh. Jadi pertama kali Om Bejo itu ngomong sama saya bahwasanya saya itu dipanggil untuk timnas, saya itu langsung kabarin sama orang mama sama papa gitu kan. Jadi ku telepon lah orang tua, Pak gitu, dapat pemanggilan nih kata Om Bejo buat timnas gitu. Ya pastinya orang tua tuh pasti senang kan, dan selalu berikan saran bahwasanya ya tetap semangat, kerja keras, jangan terlalu dipikirin dulu, fokus apa yang ada sekarang dulu gitu, dan berserah kepada Tuhan. Itu sih dari mereka waktu itu pertama kali. Kalau untuk perasaan itu mungkin ya tidak bisa digambarkan lagi mungkin Bang, untuk perasaan yang kayak gitu kan. Karena apa yang saya alamin itu mungkin berada di momen itu tuh banyak melakukan perjuangan lah. Yang dimana mungkin orang tua saya juga berkorban untuk saya kan. Saya harus merantau main bolanya kemana-mana. Dan harus tinggalin keluarga juga kan. Jadi ya apa yang saya alamin itu mungkin seperti saya mau nangis, tapi kadang orangnya juga gak bisa nangis, jadi saya kontrol waktu itu dan saya taruh di hati saya, mungkin akan saya selalu ingat ini momen pertama saya bermain di timnas ini, bermain untuk membawa negara ini. Mungkin saya rasanya bangga sekali lah bisa bermain di timnas ini, apalagi di senior kan, di AFF ini, yang dimana dulunya saya nonton di TV doang kan, ditonton di TV AFF, nonton pemain timnas dan sekarang saya berada di sini untuk memakai baju ini. Saya sudah bangga sekali sudah memakai baju ini. Itulah perasaan yang saya alami waktu itu. Saya masuk DSP di Myanmar, itu pun saya sudah senang. Saya masuk DSP gitu loh, bahwasanya apa yang saya cita-citakan waktu itu, saya dapat masuk di daftar skuad untuk AMEK ini kan, saya sudah senang. Dan di pertandingan kedua, ya mungkin setiap pemain ada rasa ininya, kadang ya kenapa saya nggak masuk, kenapa saya gini, tapi saya tarik kembali ke diri saya sendiri, bahwasanya waktunya itu akan datang gitu loh. Dan di pertandingan ketiga itu lawan Vietnam, mungkin ya rata-rata pemain bola tidak maulah apa yang saya alamin waktu itu, karena yang saya alamin itu mimpi buruk kayaknya buat pemain bola semua, debutan gitu. Bermain di negaranya sendiri, membela negara, rasa bangganya ada, semangatnya ada, tapi ya situasi yang kayak gitu yang gak bisa kita lewatkan kan, maksudnya harus terima juga sih gitu loh. Apalagi di menit keberapa saya mulai ngalamin kaki saya yang saya tidak tahu itu mungkin udah jalannya juga kan,
kayak ankle gitu loh. Jadi sebelumnya saya mau paksa sih gitu loh, saya mau paksa pertandingan itu tetap berjalan, tapi mungkin pihak pelatih sendiri udah lihat saya lari ataupun apanya gitu udah mulai terpincang-pincang waktu itu, jadi mungkin para pelatih buat keputusan buat melakukan pergantian. Kalau sejujurnya sih di debut ini, aduh saya kecewa, jujur kecewa buat apa yang ada di situ, tapi ya ini buat pelajaran juga buat saya, agar saya lebih mematangkan persiapan semuanya untuk kedepannya lebih baik gitu loh. Oh, kalau untuk setelah pertandingan langsung ditanganin sama pihak medis dari tim Indonesia, langsung dikasih kompres es, semua pokoknya diterapi dengan baik. Dan setelah itu melakukan pengecekan. Sesampainya di Jakarta, saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan penanganan untuk masalah kaki saya yang sudah ditanggung oleh asuransi yang bekerja sama dengan PSSI. Ya, saya berharap semoga saya bisa dapat cepat kembali lagi ke lapangan dan bermain sepak bola lagi. Dan ya, untuk ini ya aku bakalan tidak akan menyerah lah. Saya akan pasti bisa kembali lagi di sini gitu loh. Setelah ini saya pulang, saya belajar semuanya. Gitu.